Halo, assalamualaikum. Saya Dilobian Anggara akan mempresentasikan tentang uji makanan dan fotosintesis. Yang pertama di situ ada putih telur, lalu yang kedua di situ ada susu, yang ketiga ada mentega, lalu keempat ada nasi. Saya di sini akan menguji apakah ada karbohidrat di 4 tipe tersebut. Oke, kita tunggu apa yang saya lakukan selanjutnya. Ya, tepat sekali. Saya akan menuang betadin ke nasi. Yang pertama nasi dulu. Dikit aja. Nice. Yang kedua ke mentega. Nah. Yang ketiga ke susu. Sip. Yang keempat ke putih telur. Nah, selanjutnya kita tunggu beberapa saat supaya betadinnya mencampur ya guys ya dengan bahan tersebut. Oke, nah ini sudah beberapa saatnya. Belum ding. Iya, ini sudah. Lalu kita aduk. Itu lengket ya guys ya menteganya. Sabar, kita aduk dulu. Nah, ternyata belum. Kita tunggu dulu beberapa saat supaya nanti betadinnya. Nah, ternyata sudah. Tuh guys, itu nasinya guys. Tuh. Betadin yang ada di dalam nasi berwarna hitam ya guys ya. Lalu ada susu. Nah, ternyata betadinnya berwarna hitam guys. Maaf guys, ada kesalahan teknis. Jadi tadi itu sebenarnya margarinnya tidak ada warnanya guys ya. Atau tidak berubah warna, jadi tetap berwarna merah. Dan untuk nasinya pun seperti itu. Kok nasi? Untuk putih telurnya sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa barang yang zat yang mengandung karbohidrat itu adalah nasi dan susu. Sedangkan untuk margarin dan putih telur itu warna betadinnya tetap, yang berarti tidak ada karbohidrat di situ. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang tadi itu kalau zat mengandung karbohidrat, warna betadinnya akan berubah. Jika tidak ada berarti tidak berubah. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Nah, di sini situ sudah ada nasi, margarin, putih telur dan susu. Nah, itu sudah saya lepet-lepetin semuanya. Nah, susu. Lanjut. Setelah itu kita tunggu deh beberapa saat. Nah, ini saya berencana untuk buang dulu nasinya dikit supaya tidak ganggu lah. Nah, cekik tuyul. Nah, dapat kita lihat tidak terjadi apa-apa, yaitu tidak menembus atau tidak transparan. Nah, yang kedua adalah margarin. Nah, margarin ini tuh menembus atau tidak atau yang menembus lah, kita bisa melihat dari dalam situ. Nah, yang ketiga ada putih telur. Ini tidak menembus guys. Ini sih tidak menembus ini. Tuh. Gara-gara tanganku aja habis kena margarin. Tidak cuci tapi nggak bersih. Yang keempat ada susu. Nah, susu sama seperti nasi, tidak terjadi apa-apa. Nah, lalu dapat disimpulkan bahwa salah satu zat jika terkandung lemak itu HVS-nya akan transparan. Nah, dari keempat benda tadi salah satunya tuh margarin itu transparan. Untuk ketiganya yang lain itu tidak transparan. Berarti tiga yang lain itu tidak mengandung lemak, dan berarti margarin itu mengandung lemak.
lanjut kita ke percobaan yang ketiga, yaitu protein. Stay tune, itu bahasanya. Sip, gas. Nah, di sini saya ada margarin dan putih telur. Langsung saya masukkan tuh ke dalam wadah yang sudah ada air panasnya. Nah, lalu ada susu. Nah, pikir saya tuh kebanyakan kan. Saya tuang dulu lah ke gelas, sedikit saja. Lalu saya kasih air. Itu kebanyakan juga sih. Saya tumpahin lagi karena saya pikir kebanyakan. Lalu saya taruh ke situ. Nah, itu adalah air nasi. Air campur nasi. Apa sih ekstraknya gitu loh, Pak? Apa sih? Guys. Kita ada YouTuber, guys. Lalu lanjut kita kasih cuka. Supaya kita dapat mendeteksi apakah ada protein dalam situ. Nah, keren. Terus blubuk. Buku biru blubuk. Nah, lanjutnya kita tunggu. Nice, sudah menunggunya. Lalu kita lihat di margarin. Ya, tepat sekali, tidak ada gumpalan. Nah, berarti tidak mengandung protein dalam margarin. Aduh, ada yang jatuh tuh. Lalu ada putih telur. Putih telur bukan sih? Nah ya, putih telur. Nah, itu garpe saya cuci dulu. Ya tuh ada gumpalannya. Mana coba lihat. Nah, tuh itu berarti putih telur mengandung protein. Nah, yang selanjutnya ada nasi. Itu dari gelas saya saja sudah kelihatan itu tidak ada gumpalannya. Berarti nasi tidak ada proteinnya, adanya karbohidrat. Lalu selanjutnya nasi. Nah, ini padahal di POV saya ada gumpalan ini, Pak. Kok Pak guys? Tapi kok di sini nggak ada ya? Heran aku. Lalu kita dapat simpulkan bahwa zat yang mengandung protein adalah susu dan putih telur. Jika ada proteinnya di dalam zat tersebut, maka akan terjadi gumpalan. Lalu jika tidak punya protein, maka tidak ada gumpalannya sama sekali ya guys ya. Lalu kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu uji fotosintesis. Tiga, 2, 1, tetot. Nah guys, di sini saya sudah menemukan daunnya, dan itu adalah daunnya yang untuk saya akan uji coba. Nah, itu saya berhenti dulu. Nice, itu dia. Sudah saya kasih plastik. Nah, ini ketika malamnya ya guys ya. Saya sehabis sholat maghrib langsung gas untuk melihat daun tersebut. Saya dari jam berapa ya? Dari jam 3 atau 2 itu Pak guys. Nah, langsung saya ambil lah biar hasilnya maksimal kan. Jadi saya tinggal gitu daripada langsung ntar nggak maksimal. Nah ini guys daunnya guys. Saya potek daunnya. Langsung saya gas ke dapur ya guys ya. Nah itu pakai sendal ayah saya. Nah ini dapur saya, dapur sayur. Tuh banyak saya jual sayur Pak. Nah lalu plastiknya kita buka seret tapi saya pakai tangan satu jadi butuh bantuan kaki. Akhirnya saya memutuskan untuk matikan kamera. Transisi seret. Nice. Nah gitu dong, tiktokers sih keren. Gas. Nah itu sudah. Nah selanjutnya saya rebus itu daunnya. Sip, kira-kira 10 menit lah. Nah itu saya rebus. Nah itu biar kelihatan jelas saya hidupkan flash. Nah itu guys. Oke kita tunggu.
sambil melihat sayur-sayuran yang ibu saya jual. Nah, sambil menunggu saya menyiapkan alat-alatnya, yaitu wadah dan yang lain-lain lah ya. Nah, lalu saya lihat ini, wih udah bagus nih. Saya tiriskan dong. Saya taruh di wadah untuk saya apa sih? Sabar guys, youtubernya jelek. Oke, masih saya lihat. Udah oke. Nanti saya tiriskan ya guys ya. Sebentar lagi nih udah kelihatan. Nah, itu saya ambil. Seret saya bawa pakai capitan apa tuh nggak tahu buat goreng. Nah, ini loh, kamera menghadapin timbangan. Gimana nih yang rekam? Nah, tuh guys. Saya tiriskan dulu bentar biar nggak panas. Tiriskan dulu. Kamera gimana sih yang buat kamera nih? Video jelek. Oke, kita tiriskan dulu. Diusap-usap biar mantap. Terus bolak-balik. Nah, lalu ini kan saya tidak punya alkohol, jadi saya pakai disinfektan. Tapi saya punya cuma segitu, Pak. Guys. Aduh, masuk. Bentar, saya keluarin. Langsung deh saya masukin tuh disinfektannya. Cuhur bunyinya. Mantap. Habis itu langsung saya masukkan daunnya. Setelah ini saya rebus itu daun sama mangkok-mangkoknya itu di dalam panci tuh, Pak. Ntar kan kelihatan di sini nih. Nah, ini saya aduk-aduk dulu dah. Kali ini nggak cukup, jadi saya potong atasnya tangkainya. Nah, lalu saya terus rebus. Apa sih, bukan rebus, ini kayak coklat itu loh. Di apa? Steam apa lupa saya. Nah, hidupkan api. Apinya sangat besar. Saya takutnya melonyot ini kalau plastik. Nah, terus gas. Saya pikir udah itu kan, udah kira-kira 10 menitan. Lalu saya ambil wadah-wadahnya. Untung jago ngambilnya. Terus itu kok lama. Terus. Nah, ini saya taruh di wadah bentuknya lope. Love. Jadi I love you gitu loh, Pak. Guys, gitu loh, guys. Gitu. Lalu saya bawa ke dalam rumah untuk ditaruh betadinnya, karena betadinnya dalam rumah. Oke, sudah sampai dengan wadah yang berbentuk lope dan itu ada sayur ibu saya pesanan. Lalu saya buka di betadinnya. Buka. Sip, saya tuang. Seret. Aduh, tangan saya nutupin. Nice. Ini dong. Cur. Kayak kecap. Nah, tuh saya di sisi satunya. Takut bener bian ini. Ser. Oke. Selanjutnya kita aduk-aduk. Tadi saya itu tadi di situ ada alat sebenarnya, cuma kotor, males, ntar gagal. Saya pakai tangan aja. Tangan saya bersih juga, by the way. Anjay, by the way. Terus. Saya aduk supaya rata ya guys ya. Saya tunggu itu. Agak lamaan dikit lah, biar hasilnya maksimal. Saya balik nggak sih nih? Oh enggak, ternyata ini sudah selesai guys ya. Nah, di sini saya sudah lihat. Nah, lihat tuh, ada perbedaan warna dari yang tadi lah tuh. Jadi yang berfotosintesis akan lebih gelap warnanya dibanding yang tidak. Oke, jadi kita dapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, kita uji makanan yang mengandung karbohidrat.
jika zat tertentu mengandung karbohidrat, jika kita tuang betadin, zat tersebut akan berwarna hitam. Jika warnanya masih merah betadin, itu berarti dia tidak ada karbohidratnya. Lalu yang kedua, lemak. Jika zatnya kita taruh di kertas buram atau HVS, nah jika itu transparan, maka itu mengandung lemaknya. Jika tidak, berarti tidak ada lemaknya. Lalu yang ketiga, ada protein. Jika zat yang kita campurkan dengan cuka lalu kita diamkan di air yang mendidih, itu akan ada gumpalannya atau koagulasi. Lalu yang keempat tentang fotosintesis. Jika daun tidak berfotosintesis, itu akan warnanya lebih muda, dan jika dia berfotosintesis itu akan lebih tua. Contohnya ketika tadi yang saya tutupi itu. Nah, yang saya tutupi itu dia tidak berfotosintesis tadi. Yang tidak saya tutupi itu berfotosintesis. Sekian lawakan saya hari ini dan penjelasan saya hari ini. Saya Dilwa Bianagara mengucapkan terima kasih dan jangan lupa makan. Siap.